Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 12. Kita bertemu kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada minggu lalu sudah dijelaskan materi tentang jenis-jenis pasar. Dan kalian juga sudah melengkapinya pada tugas di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan KD yang pertama, yaitu perencanaan usaha produk kerajinan pasar lokal. Mari kita simak di penjelasan berikutnya. Mengapa seorang wirausaha harus menyusun perencanaan usaha? Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa seseorang itu harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama, menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Artinya usaha yang akan dijalankan ini tentu saja harus menjadi tolok ukur seorang wirausaha atau kita yang akan menjalankan bisnis ini, bahwa usaha ini optimis dan layak serta akan menghasilkan keuntungan. Alasan berikutnya atau pentingnya yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan bank. Perencanaan usaha bisa juga menjadi suatu patokan atau dalam arti kata salah satu bentuk proposal ketika suatu usaha membutuhkan modal besar. Ini bisa dijadikan proposal untuk pengajuan dana saat kita membutuhkan modal atau dana besar. Alasan berikutnya adalah mendapatkan dana investasi. Biasanya dana investasi bisa diperoleh dari perorangan ataupun dari suatu perusahaan yang lebih besar yang biasanya mau bekerja sama dengan usaha yang akan kita jalankan. Pentingnya perencanaan usaha yang berikutnya adalah bisa mengatur dengan siapa kita harus bekerja sama. Jadi nanti dalam perencanaan usaha itu kita tentukan apakah kita memang mau bekerja sama dengan teman atau dengan pengusaha lain atau dengan suatu perusahaan atau dengan suatu toko dan sebagainya. Itu harus ditulis atau direncanakan. Alasan berikutnya adalah untuk mendapatkan kontrak besar. Nah, ini biasanya kalau sudah usaha-usaha yang sudah berjalan, biasanya tetap harus membuat perencanaan karena untuk memperoleh kontrak dengan perusahaan lain atau dengan lembaga lain. Yang berikutnya untuk memotivasi dan fokus. Kalau sudah ada perencanaan usaha, kita harus fokus pada usaha tersebut. Jangan melenceng ke usaha lain atau tiba-tiba beralih usaha ke bidang lain. Padahal rencana yang ini sudah matang direncanakan. Nah, perencanaan usaha dapat dibuat dengan dua cara, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga dapat ditentukan langkah awal dari tahap program kegiatan yang akan dilakukan dan target yang hendak dicapai. Untuk usaha yang baru mulai berjalan atau usaha yang baru akan dilaksanakan, biasanya rencana usaha dibuat dalam bentuk jangka pendek. Untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Mau seperti apa 3 sampai 6 bulan ke depan? Tapi kalau usaha yang sudah pernah dijalankan atau sudah berjalan, sebaiknya dibuat rencana bentuknya jangka panjang. Ya, 6 tahun ke atas. 1 tahun usaha harus sudah maju
2 tahun harus sudah dapat keuntungan sekian persen. 3 tahun mungkin akan menambah karyawan dan sebagainya. Itu namanya rencana. Berikutnya, untuk mencapai tujuan usaha, maka diperlukan strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya yang dimiliki. Dalam dunia bisnis akan nanti dikenal beberapa strategi yang diterapkan suatu perusahaan. Dan itu masing-masing tentu saja setiap usaha akan berbeda-beda strateginya. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fokus. Artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi dan misi tertentu serta tujuannya jelas. Yang kedua, rasional dan faktual. Artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistis, dan orientasinya ke masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga sifat berikutnya adalah berkesinambungan. Perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, untuk di masa yang akan datang. Jadi artinya tadi seperti rencana yang jangka panjang, berkesinambungan. 2 tahun mendatang, 2 tahun ke depan harus mendapat keuntungan sekian persen. 3 tahun harus maju seperti ini. 4 tahun harus sudah memiliki tempat dan sebagainya. Itu contoh berkesinambungan. Dan yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel artinya tindakan-tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ketika masalahnya kondisi seperti ini, misalnya, wah, lagi pandemi. Berarti langkah yang harus dijalankan juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu artinya fleksibel. Ada 4 langkah proses perencanaan usaha. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang usaha. Jadi untuk membuat proses perencanaan usaha, kita lakukan langkah-langkah secara berurutan. Untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya suatu produk berpotensi laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Jadi peluang usaha dicirikan masih adanya permintaan pasar. Jadi kita harus bisa melihat peluang yang ada. Ini ada peluang untuk usaha produk apa yang disukai masyarakat, untuk disukai kalangan remaja misalnya. Itu harus diidentifikasi. Yang kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan langkah identifikasi akan diperoleh alternatif jenis usaha yang mungkin akan dipilih. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya modal yang diperlukan, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja,
Ya, itu semua akan mempengaruhi jenis usaha apa yang dijalankan. Bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana selera konsumen, ya, apakah akan laku di pasaran, dan sebagainya. Yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan usaha atau SKU. Studi kelayakan usaha adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan. Maksudnya layak apakah bisa dijual, diterima masyarakat dari segi keuangannya, dari segi produksinya, dari segi penerimaan pasarnya. Jadi biasanya kalau suatu usaha baru dijalankan, kita biasanya akan memberikan promo-promo dulu untuk mengetahui apakah produk tersebut layak dijual. Nah, itu namanya studi kelayakan usaha. Dan yang berikutnya adalah setelah semuanya dijalankan, terakhir membuat proposal usaha. Ini adalah langkah terakhir dari proses perencanaan usaha. Nah, proposal usaha ini harus tertulis, bentuknya dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Dan ini penting sekali untuk dibuat. Ya. Sampai di sini nanti akan ada kelanjutannya, berikutnya adalah tentang perancangan usaha. Tapi perancangan usaha ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan Ibu materi perencanaan usaha untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.